selamat datang di Perspektif Talk. Kita kembali belajar dari berbagai macam sudut pandang. Kali ini ada narasumber kita, Pak Oke. Ya. Lurah Oke adalah seorang lurah di Kelurahan Daging Puri. Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Ya. Kota Denpasar, Bali. Kita pada kesempatan hari ini akan mencari tahu lebih dalam apa sih fungsi dari lurah itu sebenarnya. Terus masyarakat itu bisa ngapain aja sih dari adanya sebuah lembaga yang namanya lurah ini gitu. Mungkin yang pernah lewat-lewat bahwa ada lurah nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin sekarang kita cari tahu lebih dalam. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja kita berikan kesempatan pertama kali dulu kepada Pak Oke. Silahkan bisa diceritakan nggak sih apa sih sebenarnya lurah itu gitu? Oke, terima kasih sebelumnya. Artinya lurah itu sendiri, kelurahan sih untuk dari segi wilayah. Ada kelurahan, ada desa. Dari segi posisi wilayah itu sama-sama, cuman dibedakan adalah pimpinannya. Kalau desa dipimpin oleh kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan lurah jabatan struktural PNS yang dipilih langsung oleh Pak Wali Kota melalui Baperjakat, ya proses mutasi lah. Terus apa saja yang ada di kelurahan, apa saja tugas lurah, khususnya tugas lurah itu lumayan banyak. Sebagian besar menyangkut menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misal sarana prasarana wilayah, jalan lingkungan itu bisa dikoordinir oleh kelurahan. Terus kesra, kesejahteraan rakyat, itu bisa seperti kegiatan posyandu lansia, itu juga di kelurahan. Ada juga kegiatan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, itu juga diselenggarakan oleh kelurahan. Itu kegiatannya seperti pendataan penduduk pendatang atau patroli linmas. Lalu juga yang paling sering mungkin yang dirasakan masyarakat adalah pelayanan administrasi, baik itu kependudukan, untuk masalah perizinan, dasar-dasarnya pasti ada diurus di kelurahan. Mungkin itu gambaran kecilnya lah, selain masalah banyak lagi yang lainnya. Oke. Berarti tadi ada kelurahan dan desa gitu ya. Ya. Ini lembaga ini sederajat, mungkin bisa dikatakan sederajat ya. Sederajat. Ini lembaga terbawah dari perangkat pemerintahan atau ada yang di bawah lagi dari kelurahan? Kalau yang di bawah dari kelurahan sih lingkungan Banjar itu. Lingkungan Banjar itu yang tapi tidak masuk struktur pemerintah. Kalau di kelurahan mereka tidak langsung masuk kelihatan kepala lingkungan itu, tapi mereka bertanggung jawab kepada lurah. Sedangkan kalau di desa mereka sudah masuk struktur di perangkat desa itu sendiri. Oke, berarti ada perbedaan lagi. Ada perbedaan ya. Di bawah kelurahan ada kepala lingkungan, tetapi dia tidak merupakan struktur dari kelurahan. Iya, tidak langsung koordinasi. Tapi tetap dia bertanggung jawab terhadap lurah untuk segi pekerjaannya dia. Ada kepala dusun itu sama dengan kepala lingkungan, beda lagi. Kepala dusun sebutan kalau di desa, kepala lingkungan kalau di kelurahan. Masalah gitu. Berarti kepala dusun itu di desa gitu ya. Kepala dusun itu di desa dan kepala lingkungan itu di lurah. Di bawah ini ada lagi? Tidak ada. Masyarakat ya. Berarti kita paling tidak tahu bahwa di bawah tadi ada dua, kelurahan dan desa. Lalu di bawah kelurahan ada kepala lingkungan dan di bawah desa ada kepala dusun. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di desa itu fungsi yang diambil oleh lurah itu sama atau berbeda? Sama persis. Sama persis ya? Sama. Cuman sumber dana kita berbeda. Kalau kegiatan kita sama. Hampir sama apa yang dilaksanakan di desa pasti dilaksanakan. Cuman sumber dana kita yang berbeda dan prosesnya juga berbeda karena dananya berbeda. Kalau sumber dana dari kelurahan? Kelurahan APBD. Artinya prosedur seperti mungkin kantor-kantor lain, kantor-kantor dinas yang lain. Seperti dinas-dinas ya. Sama seperti dinas-dinas. Dan itu dianggarkan oleh wali kota atau bupati di daerah itu berarti. Iya, artinya memang ada prosedurnya lah, prosedur APBD-nya. Sedangkan di desa kan karena dia dana desa lebih simpel dia.
dari segi. Kalau desa itu sumber dananya dana desa. Dana desa itu bisa gini kayak masukan dari beberapa sumber ya, dari provinsi, dari kabupaten juga ada dari kontribusi, nasional tapi juga ada ya. Tapi dia lebih spesifik, artinya menyebut dana desa. Kalau di kelurahan kan dana APBD, APBD kota yang dipakai. Pertanggungjawabannya tentu berbeda juga. Pertanggungjawabannya berbeda. Nah sekarang terkait dengan sarana prasarana dulu nih. Tadi kan ada di 3 tadi yang saya tangkap. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Bisa jelasin nggak sarana dan prasarana yang dimaksud dan yang dikerjakan selama ini oleh kelurahan? Yang sudah kita kerjakan, kebetulan saya baru diangkat di sini tahun lalu, kurang lebih bulan Februari. Dari segi sarpras yang sudah kita kerjakan, yang tahun lalu adalah ada satu gang di daerah sini, tanda kutip lah, gang itu agak kumuh lah dulunya. Artinya itu adalah saluran pukat, saluran sungai yang tidak terus mengalir airnya, dan tanda kutip mungkin agak kumuh. Dari dana kita, kebetulan kita sudah dapat dana kelurahan waktu itu kemarin yang jumlahnya 350 juta. Itu yang kita pergunakan untuk mengubah tempat itu menjadi lebih bagus, lebih layak. Artinya sungai yang dulu dekat mati yang sudah ditimbun banyak kotoran itu kita gelontorkan, lalu kita tutup, kita dak, dan kita buatkan taman di atasnya. Jadi asli lah sekarang. Sedangkan untuk tahun ini juga kita ada beberapa kegiatan perbaikan jalan lingkungan. Kebetulan di utara kantor kami dulu jebol, kemarin jebol, sekarang sudah diperbaiki. Ini juga ada di beberapa titik jalan lingkungan juga sedang proses kita perbaiki sekarang. Pertanyaan simpel sedikit tentang sungai. Tadi dia ada dibilang dekat sungai gitu. Saya terus terang tidak tahu gitu, makanya saya bertanya bukan untuk menguji gitu. Kalau tidak salah sungai itu tanggung jawab dari pusat di nasional kalau nggak salah. Nah bagaimana agar tidak tumpang tindih di sana? Kalau sungai yang lebar besar mungkin seperti sungai itu memang tanggung jawab balai sungai sungai adalah istilah nasional nasional atau kota lah nanti yang kerja samakan. Memang kita nggak boleh ngambil jalur sungai. Yang kita boleh adalah sungai-sungai atau got yang ada di jalan lingkungan. Kita boleh. Itu kebetulan jalur induknya memang sungai, tapi dia itu kalau ada pintu airnya, kalau dia ditutup baru ngalir dia. Kondisinya sekarang nggak pernah ditutup ini, jadi air nggak ada mengalir, jadi kumuh dia jadinya. Berarti memang bukan mengambil wewenang dari nasional. Memang tidak boleh. Ya, soalnya kan nah seperti juga misalnya dengan dinas misalnya pertamanan gitu ya. Itu bagaimana ininya? Apakah itu merupakan tugasnya PUPR ya? Apa namanya? Untuk jalan kota, jalan kota istilahnya. Memang sudah ada di, kalau saya tidak salah, Perwali atau Perda tentang mengatur jalan kota. Kalau jalan kota, kewenangan adalah kota. Kita tidak boleh mengambilnya, mengerjakan. Yang kita kerjakan sih selama ini adalah jalan-jalan lingkungan seperti gang yang tidak masuk di SK jalan-jalan kota. Itu aja sih yang kita kerjakan. Jalan itu kalau tidak salah saya ada nasional, jalan provinsi, dan kota. Yang diambil oleh lurah atau di kelurahan itu adalah yang di bawahnya jalan kota ini istilah kita jalan lingkungan. Yang tidak termasuk di SK-kan bahwa itu adalah jalan kota. Kalau LC itu berarti jalan kota ya. Biasanya kan dia bilang apa LC Intan LC apa namanya. Terkadang sekarang udah masuk nggak dia jalan itu di SK. Kalau memang belum masuk artinya masih boleh ya dikerjakan. Berarti bisa atau dicek mungkin masih atau mungkin masih tanggung jawab pengembangnya belum diserahkan ke kita juga. Nggak bisa juga kita sudah diserahkan. Kalau masyarakat nih mau akses tentang jalan ini, jalan apa sih itu di mana ya? Atau agak sulit mendapat info itu? Sekarang sih masyarakat nggak terlalu, kadang-kadang tidak terlalu ingin tahu ini status jalan apa, tapi yang mereka inginkan sih sering jalan saya rusak, pokoknya diperbaiki. Mereka nggak mau tahu kadang-kadang status jalan itu adalah jalan apa. Tapi itu menjadi pertimbangan kita sering, artinya di sini kan jalan
Pundung kan ada beberapa yang agak rusak karena hujan. Sekarang kan ada warga yang menanyakan, Pak, dimana kalau kita dari kelurahan kita hanya bisa melaporkan ke dinas PU. Sekarang sudah ada beberapa yang ditambal aja artinya, karena memang pengerjaan aspal memang belum ada sekarang. Seperti itu jadinya. Artinya warga sih nggak terlalu ingin tahu status jalan, cuman jalannya harus bagus. Nah, kembali ke pertanyaan inti tadi dulu, ketika seorang masyarakat gitu atau seseorang ingin mengetahui di depan saya ini termasuk jalan apa sih, ada nggak sih portal atau informasi yang bisa dengan segera, mungkin sekarang kan udah IT bandit gitu ya, bisa dengan segera saya tahu nih, oh ini ternyata jalannya jalan provinsi nih gitu misalnya, ada nggak kira-kira sepengetahuan? Harusnya dari, ada, tapi saya kurang tahu ya untuk masalah status jalan itu. Harusnya sih ada, bisa diakses mungkin di Bina Marga mungkin ya, atau dia dinas-dinas PU lah yang harusnya jalan status jalan. Nah, begini, sekarang teman-teman yang menyaksikan video ini harusnya lebih tahu bahwa kewenangan lurah itu adalah hanya sampai di jalan lingkungan, kan gitu. Nah, karena seringkali terjadi bahwa wah jalan ini rusak, pokoknya saya nggak terima gitu. Dia nggak tahu bahwa ini yang berwenang siapa. Gitu. Nah, inilah edukasi yang penting untuk kita, bahwa sebelum kita komplain, mengkritisi dan lain-lain, bahwa kita harus tahu dulu bahwa ini wewenangnya siapa. Bisa jadi ini wewenang provinsi gitu, atau bisa jadi wewenang pusat nasional misalnya gitu kan. Berarti sanad dan prasarana adalah seperti itu. Biar tidak salah, kita bisa, tapi kita sebatas melaporkan itu. Oh gitu ya. Mengerjakan kita tidak boleh, tapi kita sebatas melaporkan. Artinya, misal jalan kota, kita melaporkan kemana? Dinas PU, kita bisa bantu melaporkan. Cuman pekerjaannya kapan itu tergantung teman-teman di atas. Sama kayak jalan Surapati, trotoarnya kan sudah mulai hancur. Kalau saya sudah melaporkan itu juga, tapi memang menunggu juga. Nah, artinya itu jalan provinsi, artinya kita menunggu koordinasi PU dengan provinsi, seperti itu. Artinya kalau melaporkan kita bisa. Kalau jalan lingkungan, sepanjang nanti misalnya jalan lingkungannya rusak, baru sekarang ini rusak, kalau bisa di perubahan dianggarkan, kita akan anggarkan. Kalau tidak bisa, kita akan musyawarahkan, musyawarah kelurahan, kita akan anggarkan tahun depan. Itu bisa, artinya kita bisa mengerjakan hal itu. Nah, berarti bisa dari sudut pandang masyarakat ini, ketika kita menemukan sarana dan prasarana di lingkungan kita, entah itu siapa pemiliknya, kita bisa menghubungi lurah, untuk kita mohonkan diperbaiki, sehingga lurah lah yang memproses, diajukan ke mana yang berwenang, kan seperti itu. Prosedurnya saya mau tanya, ribet nggak sih mengajukan atau menyampaikan aspirasi masyarakat ini? Kota Denpasar termasuk yang paling mudah menurut kami menyalurkan keluhannya, karena kita sudah ada banyak sarana untuk menyalurkan. Masyarakat bisa langsung loh, tidak perlu ke kelurahan pun tidak masalah, bisa langsung lewat Pro Denpasar. Pro Denpasar itu langsung dilaporkan, itu langsung ke masing-masing dinas terkait, dan itu harus langsung ditindaklanjuti. Dan itu disupervisi oleh pimpinan kita, Pak Wali Kota. Jadinya kalau masyarakat tidak perlu ke kelurahan pun tidak masalah. Tapi nanti biasanya dari ini kita ada dikasih tahu juga, dikoordinasikan juga ke kami. Artinya masyarakat kalau tidak senang, sekarang kan tanda kutip birokrasi lah. Kalau tidak mau birokrasi, tinggal install aja aplikasi Pro Denpasar, tinggal laporkan keluhannya apa, bisa. Itu akan langsung ditanggapi. Buat warga Denpasar segera install Pro Denpasar. Dan itu langsung ditanggapi. Artinya minimal ada tindak lanjutnya besok, atau besoknya biasanya udah langsung datang, entah dicek, entah permasalahannya apa kan gitu, apa masalahnya, entah lampu LPG padam lah, entah jalan berlubang kan. Itu langsung akan ditindaklanjuti. Nice sekali. Dan sepertinya di Pro Denpasar itu banyak banget fasilitas pelaporan, artinya dari lampu jalan rusak, bahkan pohon tumbang dan semua lain-lain, bisa. semuanya Bisa. Nomor telepon Sakti Kota Denpasar kan 112.
0361 2234 kali. Itu bisa dipergunakan untuk keadaan darurat apa saja. Apapun. Artinya pohon tumbang, ada buaya masuk, ada alu masuk, jangan di buaya darat. Itu tidak tahu. Ya biasanya BPBD itu sering nangkap ular. Ya, itu bisa. Lah sana Bisa. Oke. Buat yang ada ular di rumahnya mungkin bisa telepon langsung. Oke. Kita lanjut yang kedua sekarang, tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, bisa diceritain nggak sih apa aja sih itu kesejahteraan masyarakat biar masyarakat lebih tahu? Oke, setelah ini banyak sekali program. Kalau dari pemerintah, dari Dinsos, saat ada namanya program keluarga harapan. Itu artinya memang kita di kota menjamin orang-orang yang memang dinilai tidak mampu. Ini ada kriterianya sendiri, ada petugasnya sendiri. Kita masing-masing kelurahan ada istilahnya fasilitator. Dialah yang nanti mensurvei apakah orang ini mampu, apakah tidak mampu. Itu kebetulan sudah ada bantuannya dari pimpinan Dinsos dan dari Pasar. Dinsos ya. Oke. Entah kerjasama mungkin dengan Kemensos ya untuk programnya. Terus juga kalau dari kami di kelurahan, kita rutin menyelenggarakan posyandu sebelum ini ya, sebelum corona ini kita sedang berhenti. Kita rutin mengadakan posyandu, memberikan makanan tambahan kepada adik-adik, posyandu lansia juga, dan BKB, kelompok bermain. Kita juga ada bina keluarga remaja, kita sudah ada. Hal-hal itu yang harapkan minimal kita bisa memfilter, artinya menjaga-jaga lalu gimana sih tumbuh kembang anak-anak kita, itu bisa difilter dari situ, artinya mencegah stunting juga. Apakah berat badan tidak naik, seperti itu. Dan kita pun sering bekerja sama dengan puskesmas masalah Jumantik gitu misalnya. Untuk DB itu dari puskesmas punya di masing-masing kelurahan itu beberapa orang Jumantik yang tugasnya tiap hari adalah mensurvei ada jentik di masing-masing. Kalau ada kasus datang, kasus kita cek di sana. Apakah di rumah itu aja ada jentik atau sekitarnya juga? Kita juga rutin mensosialisasikan seperti itu. Berarti ada tadi tentang sosial gitu dan kesehatan. Ya. 2 poin itu tadi ya. Di Kesra itu juga ada PKK sih juga masuk di kesejahteraan ya, program kesejahteraan keluarga itu masuk di situ juga. Di situ banyak juga ada kegiatan ya. Yang apa? PKK itu apa? Program keluarga kesejahteraan keluarga. Peningkatan keluarga. Saya lupa deh. Soalnya yang identik PKK itu ibu-ibu gitu biasanya. Walaupun harusnya ada UKM, kalau di kota kan ada kalau nggak salah. Nah, apakah PKK itu hanya ibu-ibu? Tidak ya? Tidak sih harusnya. Oke. Tidak. Ya. PKK. Nah, coba dicari dulu PKK ini apa nih? Program kesejahteraan keluarga mungkin. Kesejahteraan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. Itu di sana banyak. Kita untuk tahun ini pun yang sudah programkan banyak program, artinya biar meningkatkan ibu-ibu lah. Setiap arisan pun oleh ibu. Kebetulan kan ibu lurahnya yang menjadi ibu ketua PKK kelurahan. Setiap kegiatan, setiap arisan rutin tiap bulan pun sudah diagendakan, artinya mungkin bulan ini akan ada sosialisasi tentang apa. Kalau yang terakhir sih sosialisasi tentang corona. Mungkin sebelumnya ada apa, membuat apa namanya es krim untuk keluarga yang gampang gitu deh. Banyak, artinya pernah juga membuat menata rias yang simpel gitu. Ya, yang kegiatan-kegiatan seperti itulah yang kita itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Oke, jadi PKK itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tetapi memang related ibu-ibu aja yang ngerjain ya. Memang kelihatannya ibu-ibu aja sih yang sering kelihatan, tapi memang harusnya sama bapak-bapaknya. Oke, sekarang kita lanjut di Kamtibmas. Ya. Nah, ini sih sebenarnya kita biar tahu aja hak masyarakat itu apa gitu kan.
Soalnya sekarang banyak yang ngerasa saya ini nggak kesentuh nih, saya nggak tahu nih lurah tuh ngapain sih gitu. Nah, Kamtibmas sekarang dulu, silakan. Kamtibmas itu kita punya linmas di sini. Oke. Berapa bulan ini sih memang yang saya agendakan untuk patroli, khusus untuk sekarang ini karena musim corona ini. Kamtibmas kita mulai agak rawan karena tidak kita pungkiri juga jam 9 sudah sepi, dan pasar jam 19 itu udah malam, situasi banyak ada kurang aman lah, artinya saya sering beberapa kali sudah mengadakan patroli, artinya ada kemarin patroli malam mulai jam 10 sampai jam 2 sampai jam 11 jam 12 lah Di malam hari ya? Ya, artinya mereka nanti tugasnya keliling masing-masing wilayah sambil patroli lah, meminimalisir, artinya oh di sini memang dijaga. Saya sepinginnya seperti itu, artinya di sini dijaga supaya orang-orang yang berkehendak untuk niat jahat itu mengurungkan niatnya. Kita pun khusus untuk corona sekarang berkolaborasi dengan pecalang-pecalang di masing-masing banjar. Ya, linmas ini juga saya berdayakan kebetulan wilayah yang di Kaliasem. Tanda kutip kan sering ramai juga masih. Iya. Artinya orang mencatut. Nah, itu mungkin 5 hari 6 hari ini sudah kita jaga terus. Jadi ya cenderung udah mulai sepi lah. Artinya sudah bisalah kita tanggulangi. Mungkin seperti itu Kamtibmas yang kita gitu. Ada administrasi juga kalau nggak salah tuh di Kamtibmas itu, pendataan penduduk, administrasi. Oh iya, itu ada. maksudnya. Iya, kalau pendataan penduduk itu biasanya kita laksanakan setelah mudik itu biasanya. Nah, artinya kita mendata lagi ulang kembali. Artinya masyarakat kita sudah ada beberapa lagi penambahannya, beberapa lagi. Kalau rutinnya sih ada juga. Tapi itu kita pakai event, kita kolaborasi dengan pecalang, kita turun langsung. Berarti pecalang yang dimaksud itu pecalang di Banjar yang Pecalang tidak memiliki kepala desa berarti gitu ya? Pecalang ini yang punya adalah adat. Oh gitu. Adat ya? yang punya. Desa adat deh ya. Iya. Bukannya di bahwa di atas pecalang itu adalah lurah, bukan gitu kan? Adat yang punya. Tetap desa Ya, adat. kita artinya bersinergi gitu. Ya. Bersinergi. Bagaimana ininya irisannya antara desa adat dan lurah atau desa adat dengan desa gitu. Kalau di kepala desa kan udah jelas itu punya satu desa adat seperti itu, atau gimana, bisa dijelasin? Satu desa adat bisa saja hanya memiliki satu kelurahan, bisa. Satu desa adat hanya bisa memiliki satu banjar, bisa. Satu desa adat memiliki 3 kecamatan pun ada. Contohnya saya. Desa adat saya di sini dari sebagian besar Banjar adalah desa adat Denpasar, di mana desa adat Denpasar ini menaungi 105 banjar di 5 kelurahan, 10 desa dinas. Gitulah ya, gini. Berarti circle-nya beda berarti ya? Beda-beda. Lurah circle-nya beda, terus nanti desa adat circle-nya beda lagi gitu ya? Beda. Desa dinas circle-nya beda juga? Iya, gitu desa ya? dinas sama kayak kelurahan lah. Gini ya tempatnya. Kalau desa adat sudah beda lagi. Desa adat. Kalau desa dinas punya pecalang? Enggak, linmas dia punya. Sama kayak sama juga punya linmas ya? Linmas dia punya. Berarti kalau kita melihat pecalang artinya itu sudah pasti adat punya. Desa adat berarti kan? Adat antara Banjar adat atau desa adat. Soalnya yang jaga-jaga sekarang banyak pecalang. Iya, gitu. Memang kan satgas gotong royong yang harus melibatkan desa adat. Nah, sekarang kita ke masalah pendanaan atau penganggaran nih. Penganggaran ya. Tentunya pasti ada prosedur dong. Iya. Nah, bagaimana sih prosedur penganggarannya dari awal sampai akhirnya nanti terrealisasi menjadi kegiatan? Biasanya kita mengadakan muskel. Musyawarah kelurahan. Maskal maksudnya atau? Musyawarah kelurahan. Bukan maskel otot. Artinya kita mengadakan musyawarah kelurahan itu biasanya di akhir tahun. Misalnya tahun ini kita mengadakan muskel tahun ini itu untuk kegiatan tahun 2022. Ya.
muskal tahun ini adalah Lanjut, untuk lama kegiatan banget ya? 2002 ya. Nanti pada saat muskal itu kita undang biasanya paling klien semua unsur lah, apa yang mau diusulkan untuk kegiatan di Karang Taruna kah, di PKK, atau ada sarana prasarana yang mau diperbaiki. Saat itulah kita, setelah itu tahun 2021 baru kita namanya apa istilahnya dengan Bapeda, itu artinya musrennya ya, musren cam ya, mau tingkat kecamatan ya, kayak cam, ya. tingkat kecamatan itu kita mau digodok lagi yang mana yang misalnya kegiatan ada yang mengusulkan saya mau perbaikan, itu udah seperti yang saya bilang Jalan Suropati kan bukan kewenangan kota dan harga di atas 200 juta gitu. Anggarannya. Itulah yang kita masukkan ke musren camnya. Nanti itu masuk ke APBD. Nah, itu berproses. Nanti akan ada ininya, artinya diberikan pagu berapa, diproses lah, diberikan pagu, kita disuruh mengusulkan sampai akhirnya awal tahun depannya itu baru ketok palu untuk yang 2022 gitu. Artinya kalau yang tahun ini berjalan musrennya itu adalah 2018, usulannya 2018 akhir, kita rapatnya. Itulah lama prosesnya, itulah yang membedakan dengan kalau di desa. Saya rasa mungkin lebih mudah karena kan circle-nya dia lebih kecil. Kalau kita kan harus ketok palu DPR, ya bertahap, ada prosedurnya sendiri lah. Berarti ketika ada sebuah urgensi itu sangat tidak mungkin. Kalau ya? urgensi yang memang mendadak, kalau memang dinas terkait bisa membantu dan ada dana, bisa cepat tercover. Kalau di kelurahan susah. Kalau misalnya, ya itulah agak susah. Kalau apalagi sarpras, jalan rusak itu misalnya karena kita tidak memprogramkan itu sekarang, akan sedikit susah. Kalau kita bisa mintakan ke dinas terkait, dia bisa cepat, bisa langsung. Itu di dinas terkait ada gontok-gontokan antar lurah juga bisa jadi dong. Saya duluanin dong. Bisa jadi. Ya, mereka punya prioritas. Artinya memang kan mereka juga sudah sama mungkin perencanaannya berdasarkan usulan gitu kan. Dan tentu itu wewenangnya dia juga kan. Ya, dari lurah juga hanya bisa memohonkan kan. Tetap seperti itu. Berarti ada musyawarah. Sekarang masih muskal itu? Masih tetap muskal baru nanti musen cam. Ya, nanti bahannya itu kita bawa nanti yang mana-mana bisa masuk di sini. Oke. Kalau saya ingin menyampaikan aspirasi saya nih sebagai masyarakat di sini gitu. Saya harus masuknya itu ada pintu berapa sih? Ada cara apa aja sih? Apakah bisa setiap hari saya kesini misalnya, atau saya harus menunggu ada muskal dulu, atau bahkan saya tidak boleh datang ke muskal, saya harus ke kaling saya gitu misalnya. Nah, gimana? Kalau saya sih gimana aja bisa. Artinya kalau lebih elok kan mereka melaporkan ke kalingnya. Nah, kalau ujuk-ujuk sini kan akan muncul ketidakenakan dengan seolah-olah kalingnya. Entah, saya tidak masalah, entah ke kalingnya, entah ke klien adatnya, silakan klien adat saya silakan, ataupun kalau dia komunitas yang ingin difasilitasi apa, mau langsung ke saya juga saya tidak masalah. Kalau dari saya, tapi memang eloknya sih kalingnya yang tahu kan, artinya ya itu pimpinannya mereka. Dari segi administrasi ya kalingnya, kalau adat kan kliennya. Tapi bisa setiap saat ya? Apakah harus menunggu muskal dulu atau setiap saat bisa gitu? Di muskal kita diterimanya bisa setiap saat, baru digodoknya di muskal, kan gitu berarti ya? Oke, sekarang gini, tidak sedikit orang yang bahkan tidak tahu siapa kalingnya. Harusnya tahu. Nah, ya ada yang tidak tahu misalnya. Nah, bagaimana apa saja yang harus dilakukan ketika saya kaling saya nggak tahu siapa nih, apalagi itu yang ada orang saya nggak ini gitu misalnya. Apakah dia bisa langsung ke sini atau dia harus mencari tahu dulu siapa kalingnya dan mensubmit itu atau bagaimana? Kalau urusan surat harus ke kaling. Harus ke kaling. Entah lewat online dan kutip sekarang kan kita sudah ada fasilitas online.
online atau langsung tetap muka ke sana. Harus ke Kali nggak pengantarnya, karena kita di kelurahan kan tidak terlalu tahu lah bahasanya, kan memang kita harus tahu semua yang di bawah. Kali itulah perwakilan kita di bawah, dia yang tahu segala macam bentuk keadaannya di situ. Dialah yang tugasnya memfilter awal, artinya kalau memang tidak sesuai syaratnya, memang tidak sesuai, oh ternyata dia tidak tinggal di sini, ada Kalilah yang bertugas menstop. Oke. Berarti birokrasinya adalah kita harus ke kepala lingkungan terlebih dahulu. Iya, untuk masalah administrasi ya. Oke. Iya. Administrasi maksudnya? Untuk pelayanan Kartu penyuratan ya, penyuratan apapun itu. Ini maksudnya mau menyampaikan aspirasi. Oh, menyampaikan aspirasi bisa ke sana, bisa ke sini juga nggak masalah. Saya berarti Nggak masalah. siap-siap nanti didatangi banyak masyarakat Siap, dengan adanya masalah. video ini. Nggak masalah. Oke, berarti kalian yang belum tahu siapa kalingnya, siapa ketua adat gitu, mungkin bisa personally datang ke Iya. ke lurahnya masing-masing gitu. Minimal ada etika untuk bercerita atau bertanya terlebih dahulu. Nanti kalau mau menyampaikan aspirasinya bisa dipersilahkan. Iya. Gitu ya. Oke. Ada wadahnya. Oke. Kalau di desa-desa mungkin sampai ada istilahnya musyawarah dusun kalau nggak salah ya. Oke. Artinya mereka memang rembuk mengeluarkan idenya ke semua warganya, Oh. diberikan kesempatan. Ya, ya, ya. Seperti kayak rapat-rapat di Iya, banyak, ya. ya. Di situ Oke. mereka mulai. Oke. Nah, sekarang berbicara tentang kondisi saat ini Iya. ini. Oke, sebagai penutup, tidak dipungkiri banyak orang yang melihat pecalang turun lebih banyak di masyarakat gitu. Entah ada perspektif yang melihat seperti itu atau bagaimana, saya juga kurang terlalu paham, karena terus terang saya sendiri melihat biasanya saya ke Renon nih sampai ke Ciulan, yang sering nyetop saya ngingetin pakai masker tuh pecalang gitu. Nah, bisa dijelasin nggak nih, pecalang itu kan desa adat nih, Iya. desa adat ya. Bagaimana sebenarnya, kan aku tahu birokrasi di dalam dan bagaimana alur dari gugus tugas, Yeah. mungkin itu kan kita sebagai masyarakat tentu hanya melihat dari luar aja. Yeah. Oh, ada ini ada itu gitu. Nah, bisa jelasin nggak sedikit Oke. itu gimana sih? Ya, oke. Untuk masalah corona sekarang ya. Ya, ya. Nah, corona ini ada dibentuk satgas. Ya. Nah, oke. Satgas ini ada dari provinsi pun ada, Oke. kota ada, sampai tingkat kita kelurahan atau desa ada. Oke. Satgas ini adalah sifatnya gotong royong. Nah, ada yang sifatnya gotong royong. Artinya ini adalah kita sinergi. Kita bersinergi untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap virus corona. Kalau saya di kelurahan ada kita bentuk satgas, sudah ada fungsinya masing-masing. Artinya yang sosialisasi yang siapa, misalnya Jumantik-nya atau ibu-ibu PKK-nya, STT-nya, ada juga penyemprotan juga, ada STT yang ikut penyemprotan. Oke, sorry sambil dijelasin Iya. dulu di kelurahan apa aja tuh satgas tuh tugas tadi ada sosialisasi. Semua sama-sama nih. Oh, sama ya? Rata-rata sama. Oke. Tugasnya ada yang sosialisasi, Oh. ada yang penyemprotan, ada yang istilahnya pengamanan. Oke. Ya, pengamanan tuh kalau kita bisa linmas dan pecalang. Ini kita rekrut dari semua, tidak hanya di unsur dinas. Kalau saya kan Kaling itu kan unsur dinas. Ya, ya. Kita rekrut juga kita ajak gotong royong dengan adat masing-masing. Karena kita ngajak adat kan otomatis STT kan di bawah adat, pecalang kan di bawah adat, itu kita sinergikan. Kalau masalah di jalan itu kemarin kita juga baru habis melakukan monitoring kepatuhan penggunaan masker lah bahasanya di Jalan Surapati. Kita juga libatkan itu kebetulan dua Banjar saya ikut, Banjar Kayu Mas Kulon dan Ambasan, pecalangnya turun, STT-nya juga ikut membantu untuk itu. Artinya khusus untuk masalah corona ini kita semua sinergi. Kita semua sinergi, kita tidak lagi mana, oh ini urusan dinas, ini urusan enggak. Kita ngayarlah untuk sama-sama mencegah virus ini. Untuk sama-sama mencegah. Artinya kita semua bersinergi. Oke.
Berarti intinya dari semua unsur tadi ada provinsi, dari kabupaten kota, kelurahan, desa dinas dan desa adat. Iya, semua berkontribusi di Iya. dalamnya gitu ya. Ya, ya. Kalau dari provinsi ini apa lebih kemana sih geraknya, arahnya kalau dari provinsi dulu kita akan sedikit aja membahas tentang setiap komponen tadi gitu. Kalau dari provinsi itu arahnya apa aja biasanya yang terjadi? Kebijakan ya dari daerah. Lebih ke Kalau kebijakan. provinsi kan yang sekarang ditangani oleh provinsi kan adalah pasien yang positif semua tanggung jawab provinsi. Oke, nah itu deh Semua yang ini kuenya siapa Iya. ini ya itu. Semua yang positif tanggung jawab provinsi. Yang baru datang dari PMI misalnya, pekerja migran kita, teman-teman kita, adik-adik kita yang baru datang, biasanya provinsi yang melakukan rapid test dulu, setelah itu baru diserahkan ke masing-masing kota. Itulah gini bagian Oke, mereka. itu kira-kira di provinsi ya. Kalau kabupaten kota? Kalau kabupaten kota, teman-teman kita yang dari Denpasar, PMI yang dari Denpasar masuk setelah di rapid di provinsi hasilnya tidak reaktif, kita membawa ke rumah singgah. Artinya khusus untuk Denpasar, pimpinan Pak Wali juga sudah melakukan ide cerdas, artinya sudah disiapkan rumah singgah. Oke. Artinya teman-teman PMI yang datang tidak, kan tanda kutip susah lah kita suruh isolasi mandiri di rumahnya ya. Sudah disiapkan rumah singgah, hotel-hotel itu 8 hotel kalau nggak salah, Saya baru tahu. untuk menampung PMI yang baru datang ini. Nah, nanti PMI itu di sana diisolasi selama 14 hari. Selama 14 hari ini dilihat, kalau hasilnya nanti non reaktif, tidak ada masalah lagi lah, di rapid lagi, diawasi, baru dikembalikan lewat kelurahan. Nanti kita dari kelurahan lah, tanda kutip, yang memanggil kali kliennya. Ya. Ini kita serahkan, tolong dibantu lagi, isolasi lagi 14 hari supaya lebih meyakinkan. 1 bulan dibantu, berarti? ya, Oh. 1 bulan sekarang. Oke. Dibantu lagi di sana. Artinya kenapa kita undang kali klien juga supaya mereka bisa mensosialisasikan ke wilayahnya. Ini sudah diisolasi loh di situ. Sekarang mereka tambah lagi. Artinya kita mengurangi stigma negatif lah tentang teman-teman kita yang PMI. Oke. Kalau dari kecamatan ada? Atau Kecamatan kan supervisi kita. Oh, kecamatan Iya, supervisinya, koordinasi, kelurahan ya. Dari kelurahan tadi apa aja yang sosialisasi, penyemprotan? Iya, gitu itu ya? semua kita. Dari kota pun ada Kota pun ada sosialisasi, penyemprotannya? ada penyemprotannya ada. Oh, oke. Tapi mereka biasanya khusus untuk tempat-tempat yang rawan lah, artinya yang sudah merah lah, sudah ada yang positif atau gitu, mereka lebih gencar di sini. Oke. Kalau sosialisasi sering kan mobil-mobil begini ya. Ya. lakukan Berarti sosialisasi. termasuk desa dinas sama juga dengan fungsi lurah tadi. Sama semua. Oke. Desa adat sekarang nih. Itu dia ikut meeting juga bersama dinas dan lain-lain atau bagaimana pola komunikasinya? Diikut juga, diajak ikut juga. Kepala desanya. Iya. Dan perangkat desanya. Iya. Oke. Perangkat desa adatnya. Perangkat desa Iya. adatnya ya. Terus- Kadang-kadang kan mereka, inilah, karena saya ini termasuk yang banyak desa adat dan pasar kan Oke. mungkin tidak terlalu intens ya. Tapi kebetulan kemarin juga sempat diajak rapat pun sama sih programnya seperti itu. Artinya mereka patroli juga, mereka kan punya pecalang wira praja. Mereka sering patroli juga, sering melakukan inilah sosialisasi juga. Sama sih fungsinya semuanya. Yes, berarti yang intinya semua sudah bekerja gitu, semua Harus sudah bekerja sekarang. Artinya dan bergotong royong. ya, semangat kita adalah, kalau saya di sini sih berusaha menularkan semangat biar saling membantu lah. Juga warga-warga yang mungkin tanda kutip lebih mampu sekarang ada kesempatan membantu warga Banjar lain yang kurang lah gitu. Karena tidak dipungkiri banyak sekali yang kena PHK, banyak sekali yang tutup lah. Ekonomi memang agak kurang, tapi saya syukurnya sudah banyak Banjar yang bergerak. Artinya mereka mencari bantuan, entah mencari ada donatur kah, atau entah saling membantu lah. Nah, selain juga ada pihak-pihak lain yang ikut serta membantu kita. Kalau saya di kelurahan disuruh membantu kan, kita siap data yang mana saja yang mau dibantu, artinya bapak atau ibu yang mau membantu, mau yang gimana, yang PHK kah, ya atau memang tidak mampu kah, atau disabilitas. Dan sudah kita programkan, artinya supaya tidak
sampai numpuk orangnya itu aja yang dapat. Nah kan dapatnya kadang-kadang gitu ya gimana ya masa beli ya, itu kan kecemburuan juga ya, memang sih susahnya di situ. Itulah yang kita program. Selain juga kalau di sini kita melakukan penyemprotan rutin di masing-masing lingkungan setiap hari. Artinya itu sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan lebih ya, di jalan lingkungan, di jalan-jalan lingkungan atau jalan protokol ini kita semprot setiap hari, meminimalisir itu. Sosialisasi juga kita sering, artinya baik ke rumah-rumah atau lewat spanduk, lewat Instagram. Dana sekarang sudah ada dari baru aja pergeseran, baru ada dari kota. Itu perlu ada anggaran perubahan atau langsung? Itu udah yang lama kemarin. Akhirnya sekarang baru ada, artinya kita sudah berlangsung 1 bulan barulah ini. Syukurnya sudah ada lah. Artinya kan teman-teman kan lebih semangat lagi, artinya membantu. Penyemprotan sudah, sosialisasi sudah juga kita laksanakan juga. Untuk linmas kita sering jaga juga, karena itu dah yang saya bilang, malam-malam mulai agak rawan. Juga syukurnya semangat dari pecalang-pecalang di sini. Nah itu dah dari Banjar adatnya bagus juga. Artinya mereka minimal 2 kali 3 kali seminggu itu jaga deh malam-malam gitu. Itu kan artinya supaya meningkatkan kewaspadaan yang lain lah. Sorry, pecalang itu suka rela kan? Suka rela. Luar biasa. Itu udah luar biasa, makanya saya diapresiasi. Luar biasa. Mungkin perlu kita buat campaign ini lah, apa namanya, sumbangan untuk pecalang. Pecalang itu luar biasa banget sih pecalang itu. Kalau dari kami kan paling banter bisa ngasih APD aja, di masker atau itu kita kasih lah pecalang. Kalau mungkin pada saat sosialisasi atau sudah kita ada dana untuk konsumsi kita berikan, paling itu. Kalau honor kan kita nggak boleh ngasih. Cuma desa adat nggak punya sumber dana kan? Desa adat punya, cuman desa adat ini kan banyak. Itu udah banyak kok dari desa adat. Karena tergantung banjarnya sekarang bisa nggak dia memfasilitasi. Tapi ya itu semangat kita adalah gotong royong. Itu yang poinnya yang ya sama-sama turun, sama-sama membantu lah. Karena pecalang konsepnya nggak ya. Oke, dampak sekarang yang terjadi. Perekonomian misalnya atau tenaga kerjaan, bisa dijelasin apa aja dampaknya? Kalau dilihat dari data kita sih memang banyak yang di PHK dulu. Pertanyaan, bagaimana menemukan data PHK itu? Kalian yang mengusulkan atau ada warga yang kasih? Oke. Kita kan sudah kasih waktu sampai pendataan sampai sampai minggu lalu. Ada PHK lapor itu? Iya. Sudah ada, artinya kita kan diminta data itu ya, kita sudah setorkan, apakah itu mendapat bantuan atau tidak, kita kurang tahu. Yang penting saya berusaha di sini apa saja data yang dibutuhkan kita sudah bisa sediakan. Artinya minimal syukur-syukur tidak dapat bantuan atau apa kan sudah ada, nanti daripada data kita tidak ada. Ujung-ujungnya bilang di sana kan ada data, kan kami juga yang kelihatan ini. Itu artinya dampak ekonomi sih pasti ada. Artinya warung-warung jam 9 udah duduk, sudah tidak ada siapa. Jam 10 malam itu silakan lewat di sini sudah relatif sepi. Selain itu situasi keamanan juga mulai agak rawan, asimilasi napi pun tanda kutip kan ada yang dikeluarkan ya seperti itu. Tapi syukurnya sampai sekarang kasus di kami di Kelurahan Dangri sendiri 2 orang ODP kebetulan juga sudah sembuh lah, tanda kutip sudah lewat 14 hari lewat ini sudah tidak ada reaksi. Ya semoga seperti itu tetap sampai terakhir. Karena ya kembali lagi ya itu dah, kita tidak pernah tahu dari mana kasusnya karena tanda kutip kita kan melawan hal yang tidak kelihatan. Itulah yang diperlukan, disiplin diri sendiri. Itu yang sangat kami harapkan sama masyarakat. Paling mudah kan pakai masker aja kalau bepergian. Kalau bepergian silakan gunakan masker. Kalau nggak perlu banget di rumah aja. Kalau memang kerja perlu penting silakan, cuma pakai masker. Itu aja. Sama rajin cuci tangan lah. Sisanya kayaknya semua orang sudah tahu lah ini. Cuma kesadaran diri itu untuk pakai masker dan
tidak berkerumun. Ya. Itu aja yang susah. Oke, nah itu himbauan dari Pak Lurah tuh. Nah sekarang sebagai penutup nih Pak Lurah. Ya. Jadi kita kan sudah banyak sekali cerita tentang uh, uh, tugas pokok dan fungsi mungkin Ya, dari lurah itu apa saja. Teman-teman juga udah bisa tahu hak-haknya itu seperti apa, prosedurnya seperti apa. Jadi bisa menjadi wawasan baru gitu. Nah sekarang silahkan statement terakhirnya untuk warga masyarakat untuk apa aja sih himbauan, entah itu informasi atau motivasi, terserah dari Pak Lurah. Silahkan apa yang mau ingin disampaikan sebagai penutup. Ya, penutup sedikit dari saya sih, di situasi kondisi COVID-19 ini, ya pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita semua saling disiplin, terutama pada diri sendiri aja. Seperti yang saya himbau tadi, kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar. Kalau nggak penting-penting banget ya, kalau memang penting silakan keluar, wajib memakai masker, wajib ingat cuci tangan dan jangan berkerumun, gitu aja. Kurangilah kerumunan, jangan membuat kerumunan dan hindari kerumunan, itu poinnya. Yang lainnya saya rasa semuanya kita sudah tahu, kita mungkin sudah jenuh lihat banyaknya informasi tentang virus. Ada baiknya sambil di rumah, mungkin ini tanda kutip mungkin kesempatan kita lebih sering dengan keluarga mungkin, atau mengerjakan hal-hal bersama dengan keluarga. Semua kan pasti ada positifnya, semua pasti ada di balik keburukan, semua pasti ada hal yang baik gitu sih katanya, dan memang benar seperti itu. Artinya semua pasti ada hikmahnya. Ayo kita sama-sama bersemangat lah, tetap semangat untuk jalanin ini. Astung karo pasti ada jalan yang lebih baik. Kita nggak tahu setelah ini mungkin hal yang lebih baik yang pasti akan terjadi. Jadi itu aja. Oke. Terima kasih Pak Oka, Lurah yang sangat maco ini. Guys, maco. Mantan copet. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman yang menonton perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Lurah. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Bye.